Pengamat politik dan ahli hukum tata negara Rafli Harun menyoroti pidato yang dibacakan oleh budayawan Butet Kertarejasa yang memberikan pujian kepada Ganjar dan menyindir baca pres lain. Butet yang sudah mengarahkan dukungan untuk Ganjar dinilai Rafli sebagai hal yang biasa dan bisa dimaklumi sebab itu hak politiknya. Kalau sastrawan, budayawan sudah berpihak, it's okay. Itu hak politik dia, oke nggak apa-apa. Kata Rafli Harun dilihat dari kanal YouTube miliknya dikutip Minggu 25 Juni. Yang paling penting adalah kita punya keyakinan bahwa kita berpihak pada kebenaran. Itu yang paling penting, sambungnya. Rafli Harun lantas mengungkit kembali pidato Anies soal pembangunan jalan era SBY versus Jokowi yang justru dilaporkan relawan Ganjar ke pihak kepolisian. Kita menerima kritik ini sebagai sebuah masukan, tapi bukan sebagai laporan kepolisian. Jadi jangan sampai ketika Anies Baswedan bicara tentang mobil listrik atau panjang jalan dilaporkan, menyebarkan berita bohong, ucapnya. Tak hanya itu, pidato Butet yang berisi pujian-pujian kepada Ganjar itu dinilai telah membuat budayawan tersebut bak seorang Ganjaris atau relawan Ganjar. Jadi it's okay menurut saya kalau Butet dulu ngomong dengan monolognya menarik sekali. Tiba-tiba sekarang sangat Ganjaris. It's okay, tuturnya. Sebagaimana diketahui, budayawan Butet Kertarejasa turut meramaikan puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 24 Juni. Awalnya musisi asal Yogyakarta bernama Sri Krishna Encik sekitar pukul 12.20 WIB dipanggil oleh moderator untuk naik ke atas panggung. Encik membawa dua buah lagu pada kesempatan itu. Ketika membawakan lagu pertama, budayawan Butet Kertarejasa membawakan pantun. Terakhir Encik menyanyikan lagu Janji Darji Narjba. Lagu pertama bertemakan tentang kebohongan. Setelah itu Encik mempersilakan Butet membawakan pantun. Butet mengatakan pantun duanya itu bermuatan politis. Kolonial menjajah Nusantara karena rempah-rempah, tetapi kaum marhaen tetap gagah tidak menyerah. Lihatlah hari ini, Gelora Bung Karno berwarna merah. Meski dilukai dan dihianati, keluarga Bung Karno tidak menyimpan dendam amarah. Tutur Butet dikutip dari suara.com jaringan konten Jatim. Bung Karno penyambung lidah rakyat, berjuang menjadikan Indonesia negara berdaulat. Jika ente jadi pemimpin yang hebat, lihat dulu kerut-kerut yang menghiasi jidat, kata Butet. Bung Karno menggali Pancasila dasar negara. Yang di sono, jangan coba-coba membelokkan fakta. Kalau kalian mencari presiden, pilihlah yang bisa bekerja, bukan capres yang cuma tampil menyusun kata-kata, lanjutnya. Ayam, burung, dan bebek satu koloni yang namanya unggas. Biarkan terbang bebas, jangan dirica-rica. Ganjar Pranowo diperintah partai untuk bertugas, tetapi saat yang sama dia petugas rakyat untuk menjadi presiden Indonesia, tambahnya. Tak hanya itu, Butet dalam pantunnya juga turut menyindir adanya sejumlah pemimpin yang mengaku merasa mendapatkan penjagalan. Kemudian Butet juga menyinggung adanya sosok calon pemimpin yang memiliki hobi menculik. Pepas ikan dengan sambal terong, semakin nikmat tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong, lah koar-koar kok mau dijegal, tuturnya. Jagoan Pak Jokowi rambutnya warna putih, gigih bekerja sampai cungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik, sambungnya. Terakhir, Butet menyinggung dan dalam pantunnya soal adanya calon pemimpin yang cuma modal transaksional. Ini yang terakhir, cucu komodo mengkerek kadal, tak lezat digulai walaupun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan, katanya. Pengamat politik dan ahli hukum tata negara Rafli Harun menyoroti pidato yang dibacakan oleh budayawan Butet Kertarejasa yang memberikan pujian kepada Ganjar dan menyindir baca pres lain. Butet yang sudah mengarahkan dukungan untuk Ganjar dinilai Rafli sebagai hal yang biasa dan bisa dimaklumi sebab itu hak politiknya. Kalau sastrawan, budayawan sudah berpihak, it's okay. Itu hak politik dia, oke nggak apa-apa. Kata Rafli Harun dilihat dari kanal YouTube miliknya dikutip Minggu 25 Juni. Yang paling penting adalah kita punya keyakinan bahwa kita berpihak pada kebenaran. Itu yang paling penting, sambungnya. Rafli Harun lantas mengungkit kembali pidato Anies soal pembangunan jalan era SBY versus Jokowi yang justru dilaporkan relawan Ganjar ke pihak kepolisian.
Kita menerima kritik ini sebagai sebuah masukan, tapi bukan sebagai laporan kepolisian. Jadi jangan sampai ketika Anies Baswedan bicara tentang mobil listrik atau panjang jalan dilaporkan, menyebarkan berita bohong ucapnya. Tak hanya itu, pidato Butet yang berisi pujian-pujian kepada Ganjar itu dinilai telah membuat budayawan tersebut bak seorang Ganjaris atau relawan Ganjar. Jadi it's okay menurut saya kalau Butet dulu ngomong dengan monolognya menarik sekali. Tiba-tiba sekarang sangat Ganjaris. It's okay tuturnya. Sebagaimana diketahui, budayawan Butet Kertarejasa turut meramaikan puncak perayaan bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 24 Juni. Awalnya musisi asal Yogyakarta bernama Sri Krishna Encik sekitar pukul 12.20 WIB dipanggil oleh moderator untuk naik ke atas panggung. Encik membawa dua buah lagu pada kesempatan itu. Ketika membawakan lagu pertama, budayawan Butet Kertarejasa membawakan pantun. Terakhir Encik menyanyikan lagu Janji Narji Narba. Lagu pertama bertemakan tentang kebohongan. Setelah itu Encik mempersilahkan Butet membawakan pantun. Butet mengatakan pantun duanya itu bermuatan politis. Kolonial menjajah Nusantara karena rempah-rempah, tetapi